Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel yang menginformasikan terkait tentang pertanian, kehutanan, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yang merupakan suatu pelatihan kepada putra-putri sahabat kebun berkah usia PAUD sampai dengan sekolah menengah umum untuk hal robotika, coding, animasi, dan web programming. Silakan bagi putra-putri sahabat kebun berkah bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy Bogor. Alamat dan kontak person akan kami tulis di deskripsi video ini. Channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani. Untuk itu, kami sangat berharap kepada sahabat kebun berkah untuk bisa mendukung channel ini dengan cara subscribe, komen, like, join, dan share sebanyak-banyaknya kepada masyarakat lain, sehingga produk-produk, informasi-informasi yang disampaikan di channel ini bisa diketahui oleh banyak orang ya. Di sini juga ada banyak informasi terkait tentang bantuan-bantuan pemerintah terkait tentang bibit ya, bibit buah-buahan maupun bibit kayu-kayuan gratis, dan juga program-program pemberdayaan masyarakat ya. Dan mudah-mudahan dengan di-share-nya channel ini bisa memberikan informasi-informasi dan program-program tersebut juga bisa tepat sasaran sahabat kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, di hari ini kita masih membahas terkait tentang pestisida nabati, karena sahabat kebun berkah, channel ini mencoba untuk mengedukasi pertanian-pertanian yang ramah lingkungan ya. Walaupun memang terkadang kita harus melakukan pengendalian hama maupun penyakit pada tanaman secara kimiawi, tapi itu adalah hal yang paling akhir kita anjurkan. Untuk itu, sebelum menggunakan bahan-bahan kimia untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman sahabat kebun berkah, kita harus lebih dahulu melakukannya dengan hal-hal yang bersifat alami. Misalkan harus menggunakan pestisida ya, pestisida nabati atau pestisida yang memang terbuat dari unsur-unsur tumbuhan atau organik ya, ataupun hewan ya. Sahabat kebun berkah masih dengan menggunakan bukunya Wiwin Setiawati, Rini Murtiningsih, Nani Gunaini, dan Tati Rupiati dengan judul Tumbuhan Bahan Pestisida Nabati dan Cara Pembuatannya untuk Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Tanaman Sayuran di tahun 2008 ya sahabat kebun berkah. Ini sudah lama memang ya, tetapi masih insya Allah masih berkorelasi ya, masih ada manfaatnya ya. Kemarin kita sudah berbicara terkait tentang tanaman brambang ya, atau bawang merah sebagai salah satu bahan untuk menghasilkan pestisida nabati. Sekarang kita coba dengan tanaman suren ya. Tentunya bagi kawan-kawan kehutanan tidak asing lagi tanaman suren ini ya. Suren ini juga terkadang disebut sebagai jati pagar ya. Sahabat kebun berkah, suren memiliki klasifikasi, dari divisinya adalah spermatophyta, kelasnya adalah Dicotyledon,
bangsanya adalah Sapindales, sukunya adalah Melaceae, dan marganya adalah tuna, dan spesiesnya atau jenisnya adalah tuna sureni ya, atau nama Indonesianya adalah suren. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, suren juga memiliki nama sinonim seperti Cedrela febrifuga ataupun tuna febrifuga dan Cendela sureni ya. Ini adalah nama-nama sinonimnya ya. Dan nama Inggrisnya disebut sebagai Philippine mahagoni ya. Nama Inggrisnya adalah Philippine mahagoni. Adapun ciri-ciri dari pohon suren, ini pohonnya tumbuh dengan cepat ya, hingga memiliki ketinggian 36 sampai 40 meter dengan diameter hingga mencapai 100 cm. Ada banirnya ya, jadi batangnya ada berbanir. Bila ada bisa mencapai tinggi banirnya ya, bisa mencapai 2 meter, luar biasa nih ya. Permukaan kayu biasanya pecah-pecah dan bersepihan, warna keputihan, coklat keabu-abuan atau coklat muda dengan aroma kulit dengan aroma kuat ketika ditebang. Daunnya rata ya, biasanya berbulu pada tulang daun bagian bawah. Bunganya juga berbulu. Buahnya cekung bagian ujungnya dengan ada bintik-bintik ya, kasar dari sel lentinya, dan biji bersayap ya pada kedua ujungnya. Dan penyebaran pohon suren ini dimulai dari Nepal, India, Buton, Burma atau Myanmar, dan Indonesia. Suren tumbuh baik di dataran rendah dengan tinggi hingga sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Adapun kandungan kimia dari tanaman suren antara lain adalah surenon, surenin, dan suren oklaton ya. Ini kandungan kimianya. Dan sahabat kebun berkah, kayu suren ini juga kayu yang memang bisa dijadikan pertukangan ya, sahabat kebun berkah. Jadi kadang kita ataupun masyarakat pedesaan menanamnya untuk kayu-kayu pertukangan ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk zat kimia tadi ya, ternyata tanaman suren memiliki cara kerja ya, khusus tadi ada zat kimianya. Yang pertama adalah sebagai penghambat pertumbuhan, yang kedua adalah penghambat makan, yang ketiga adalah penolak ya, dan yang keempat adalah bersifat sebagai insektisida ya. Jadi ternyata suren ini juga memiliki fungsi ya sebagai insektisida seperti tanaman refugia yang lain ya, sahabat kebun berkah. Untuk apa ya? Untuk beberapa hal ya, terkait sifatnya sebagai insektisida. Yang pertama untuk hama-hama yang menyerang biji atau benih ya. Nah, ini adalah hama-hama entah itu penggerek buah ataupun penggerek atau ulat ya, dan sebagainya. Hama-hama yang bersifat menyerang benih atau biji bisa diberantas dengan menggunakan ekstrak dari daun suren ya. Bagaimana caranya ya? Untuk menghasilkan ekstrak daun suren diperlukan bahan dan
alat. Yang pertama adalah 1 kg daun suren segar, yang kedua adalah air, terus alatnya ada alat penumbuk ataupun blender, dan yang selanjutnya adalah saringan, sahabat kebun berkah. Adapun cara pembuatannya, kita menghancurkan daun suren segar tadi, lalu kita rendam dalam air secukupnya, biarkan selama 24 jam. Nah, setelah itu kita saring ya, untuk mendapatkan larutannya ya, larutannya. Nah, kita mendapatkan larutannya ya. Lalu kita bisa menggunakan larutan daun suren ini. Penggunaannya adalah 100 ml larutan daun suren tadi cukup untuk merendam 1 kg benih ya. Jadi cara penggunaannya adalah benih tadi yang akan kita awetkan ya, agar tidak, atau kita akan tanam agar tidak diserang oleh hama-hama perusak benih atau biji, bisa direndam dengan menggunakan larutan daun suren ini ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, itulah terkait tanaman suren, terutama daun surennya ya, yang memiliki sifat insektisida. Tentunya insektisida di sini adalah insektisida nabati ya, sahabat kebun berkah, jadi aman untuk digunakan. Dan ini adalah salah satu cara kita mengedukasi sahabat kebun berkah di dalam bertani ramah lingkungan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, sahabat kebun berkah semua. Dan tetap stay tune di channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi seputar pertanian, perkebunan, kehutanan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, kegiatan-kegiatan para petani, dan produk-produk para petani, tentunya petani-petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah, sahabat kebun berkah ya. Terima kasih dan lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.